Nih, apakah kamu pernah menjalin hubungan dengan pasangan yang memiliki bahasa kasih yang berbeda, love language? Oke, love language yang beda ya. Kita? Iya, pernah. Kalau ya, language of love yang beda, kayaknya pernah kalau mulai dari yang dulu ya. Dulu tuh pernah sama yang language of love-nya itu adalah hadiah. Present gift. Iya, gift kayak gitu. Padahal aku kan lebih ke touch ya. Padahal aku lebih ke touch gitu. Kedua tuh ketiga juga kata-kata kayak gitu kan. Affirmation. Affirmation atau kata-kata. Jadi dia dia merasa dicintai ketika mendapatkan hadiah surprise. Namun aku lebih ke ketika eh, di dipeluk, dipuk-puk atau dipegang tangan. Nah, itu aku merasa dicintai. Terus kalau misalnya affirmation, dukungan lewat misalnya lewat chat, lewat telepon. Nah, itu kata-kata afirmasi itu juga juga penting. Dan ternyata yang dulu itu dia present. Jadi kadang nggak match, sebenarnya sama-sama menunjukkan rasa kasih sayang, cuma nggak match dengan bahasanya dia kayak gitu. Dan ya itu sih yang dulu ya. Kalau kamu gimana? Aku pasti pernah lah orang yang beda love language-nya. Cuman kalau yang love language-nya gift, aku nggak pernah tuh gitu. Yang Oh ya, ya, give you. gift aku nggak pernah. Cuman yang ya standar lah kayak touching gitu, pasangan kayak touching. Kayak sebenarnya kita juga beda tahu bahasa love language-nya kan kita juga beda. Apa ya? Kamu apa? Aku quality time. Kamu kan touch kan. Iya. Jadi kita tuh kayak beda. Jadi sempet kita tuh kayak awal-awal pacaran juga kan rada-rada ini juga kan ribut kan karena ternyata kita nggak tahu masing-masing tuh maunya gimana kan. Kayak kita gini kan awal-awal gitu kan. Betul, betul. Ada konflik gitu ya. Karena tapi sebenarnya dari sudut masing-masing dia menunjukkan rasa sayangnya. Yang satu apa? Ngasih waktu, tapi yang satu merasa dicintai kalau misalnya disentuh gitu ya, dikasih apa namanya? Sentuhan, peluk. Nah, itu merasa dicintai. Sebenarnya sama-sama, cuma bagaimana mungkin kata kuncinya ego kali ya. Bagaimana kita bisa, oh ternyata pasanganku merasa dicintai kalau seperti ini, dan kita memenuhi fulfill kebutuhannya dia sehingga dia jadi nyaman dengan kita. Jadi ibaratnya kalau kita mancing, ya kita mancing dengan umpan yang ikannya suka, bukan dengan apa yang kita suka. Nggak mungkin kita mancing pakai kasih burger gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi harus bisa kasih yang fulfill pasangannya. Setuju. Kalau aku waktu pertama-tama tuh waktu pertama kan kamu emang ngajarin kan kalau apa-apa ngomong gitu. Contohnya ya kayak kamu tadi lah, misalkan pasangan kita love language-nya gift. Terus kita nggak tahu dia love language-nya gift kan. Ya kalau setelah kita tahu kan kita berarti harus apa, bikin hadiah untuk dia. Setiap ketemu kan hadiah itu nggak harus mahal kan. Misalkan dia suka snack apa gitu kan, dengan kita bawain. Dan dengan ya paling snack berapa sih gitu kan, kurang dari 10.000 kita bisa bawain. Dan kalau itu bikin dia ngerasa dicintai, ya kenapa enggak gitu. Jadi selagi kita bisa memberikan apa yang pasangan kita butuhkan, yang bikin dia merasa dicintai, ya berarti kita harus melakukan itu gitu kan. Kalau dia kayak misalkan aku waktu kan kamu tahu kan akhirnya Sabtu Minggu gitu ya, atau enggak pokoknya weekend kamu komit. Minimal minggu ya. Ya minimal minggu komit, jadi sehari kita pergi keluar, atau enggak kalau nggak keluar pun ya di rumah quality time, cuma nonton gitu kan. Dulu kan kita gitu ya, cuma nonton, main monopoli, kartu-kartu gitu. Jadi pokoknya pasangan kita ngerasa dicintainya seperti apa, kita harus lakukan itu. Karena penting, kebahagiaan pasangan kan juga kebahagiaan kita juga gitu loh nantinya. Betul. Secara nggak mau gitu ya, munafik dan enggak gitu kan, kebahagiaan pasangan tuh ngaruh banget di kita. Dan kita ngerasa lebih semangat kan kalau kita ngerasa dicintai. Betul. Iya. Dan sempat konflik ketika ada pandemi, Iya. dimana kita nggak bisa ketemu, padahal language of love-nya adalah quality time dari kamu, Iya. gitu kan. Dan pandemi itu kan
cukup serem ya, nggak bisa kemana-mana, PSBB. Iya, sempat konflik ya, kita nggak ketemu berapa lama ya? Pokoknya dari Maret yang awal itu sampai April ya, lumayan lama tuh nggak ketemu, terus berantem juga kan, karena bukan tipe yang semua bisa lewat video call, chat gitu. Kayaknya emang love language-nya bukan di situ. Kamu juga kan love language-nya harus ketemu kan, ibaratnya juga. Jadi nggak ketemu. Jadi mau kita perbaikin lagi apa ya marah, tetap bawaannya marah gitu, tetap konflik karena ya kita sama-sama nggak ngerasa dicintai. Jadi walaupun di chat romantis gitu atau di video call romantis ya kita tetap aja nggak ngerasa dicintai gitu, karena kan ya bahasa language love language-nya beda, jadi percuma. Kalau menurut aku sih gitu ya, wajib banget nih kalau udah pasangan saling tahu love language-nya apa, terus penuhin apa yang jadi kebutuhan dia gitu. Toh nggak ada ruginya, kalau dia seneng kan kita ikut seneng juga. Betul. Nular juga ya pas ke kita juga gitu. Dan kadang kalau kalau misalnya lagi berantem, lagi konflik, misalnya kita lagi solve-nya ketemu dan touch gitu ya. Misalnya lagi berantem. Nah, udah ketemu, udah touch, udah jadi biasa aja gitu kan. Kadang-kadang ya gitu ya, karena untuk memenuhi language of love-nya tadi. Jadi pasangan merasa dicintai kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu apa sih language of love dari pasangan tuh, gimana caranya menurut kamu? Kalau waktu itu sih kita ngisi kayak kuis gitu ya. Mungkin nanti kamu bisa ini deh taruh di deskripsi linknya kan tuh sebenarnya cari aja di Google, ketemu kok langsung love language gitu. Nanti ketemu, terus kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Itu karena pertanyaannya banyak, jadi benar-benar di make sure gitu apa love language kita. Jadi kita tahu. Tapi kalau ya kan masa kita nggak bisa menilai diri kita sendiri sih, kan nggak mungkin kan. Kayak pas aku ngerasa lagi berduaan sama kamu gitu, cuma nonton gitu atau cuma masak-masak bareng, itu kayaknya aku kok ngerasa disayang ya, kayak gitu kan artinya kita udah bisa baca kan love language kita sendiri itu apa. Dan kalau misalnya kamu belum coba ngisi tesnya itu, paling simpel adalah dengan bertanya, kamu merasa dicintai kalau ketika aku ngapain sih? Nah, dengan ngasih bertanya seperti itu, dia akan cerita, oh aku tuh lebih seneng kalau misalnya contoh ketika aku dipeluk, itu berarti kan touch. Kalau dia merasa, oh aku paling seneng kalau ketika kamu semangatin aku, ucapin aku selamat pagi atau I love you, nah itu berarti dia dominannya di afirmasi kata-kata. Jadi juga bisa langsung kamu tanyakan, kamu sukanya, kamu merasa dicintai ketika aku ngapain? Coba deh, ketika kamu tahu apa yang penting, dimana dia bisa merasa dicintai seperti apa, dan kamu bisa memenuhi itu akan membuat hubungan jadi jauh lebih harmonis. Berarti gitu. Kuncinya tetap komunikasi tuh. Iya betul. Jadi pasangan itu komunikasi udah nggak boleh ada yang ditutup lagi ya, kecuali misalkan kita belum ya latar belakang keluarga gitu yang belum pede, nggak usah gitu. Cuman tetap semua harus terbuka sih, one day kalau udah mau serius gitu ya harus tetap ngomong sih menurut aku. Jadi apalagi mau hidup seumur hidup gitu kan barengan, masa love language masing-masing aja nggak tahu kan, nggak mungkin kan. Dan ya karena kita manusia nggak bisa telepati, bener nggak sih? Iya. Kita nggak tahu nih kayak orang itu atau kita juga dulu kan. Iya. Berharap pasangan bisa mengerti, bisa mengetahui apa yang kita mau, padahal kita harus tahu bahwa ya kita manusia, kita nggak bisa baca pikiran gitu kan. Dan ya makanya harus diomongin, kenapa sih, apa sih maunya gimana. Nah itu sangat helpful sih. Jadi langsung to the point, apa sih. Jadi belajar untuk bisa mengutarakan apa perasaan, apa yang dimaui, dan jadi bisa fulfill. Dulu kan kita awal-awal juga gitu kan, kayak aku tipenya yang marah diem, apa-apa diem gitu. Kamu tipenya yang ngomong. Jadi ya ternyata lebih enakan komunikasi, kita omongin aja walaupun aku nggak sukanya kamu bla 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 bla. Ya kan kedepannya dia tahu, dia bakal perbaikin, dia nggak akan ngulangin itu lagi, malah enak kan. Tapi kalau lagi emosinya meningkat agak sulit ya untuk membicarakan dengan penuh cinta apa yang dirasakan, betul nggak sih? Iya betul, makanya kalau lagi emosi text time dulu, diem aja dulu. Berapa lama? Ya biasa sih kalau kita seharian ya, pernah paling marah sampai besok ya, tapi ya malamnya kita nyelesain lagi. Ya biar clear. Emosinya drop turun dulu, walaupun mungkin akan agak gondok gitu ya, agak kesel, tapi ya tetap harus dibicarakan, karena kan yang penting kan adalah
ini kan why-nya adalah biar relationship-nya jadi jauh lebih baik kan, makanya harus Terus dibicarakan. cut the relationship juga bukan solusi yang pas gitu loh. Kayak langsung biasa kan orang berantem tuh, oke, udahlah kita putus, kita nggak cocok lah gitu kan. Itu kan kayak ya ampun lu kayak nggak bisa menyelesaikan masalah. Seharusnya kan kita bisa menyelesaikan kan, yang kita fokusin ke masalah itu kan. Apa solusinya? Udah kalau udah dapet ya udah, kenapa nggak diperbaiki? Kenapa harus hubungannya diselesaikan? Toh permasalahannya cuma fokusnya di masalah itu gitu kan. Jadi fokusnya harus ngeliatnya ke masalah itu, nyelesainnya. Biasanya kita gitu juga kan. Iya betul. Gak langsung ngancem atau apa, agak ini ya, agak kurang kanak-kanakan, kurang dewasa. Walaupun tidak mengungkiri kita juga pernah ya. Dulu. Kamu sekali, aku sekali. Mungkin waktu itu udah kesel banget ya. Tapi ya itu Awal-awal proses untuk bisa memahami lah satu sama lain gitu kan, gimana gitu. Oke, itu jadi itu ya pembahasan kita tentang menjalin love language, menjalin hubungan dengan pasangan yang memiliki bahasa kasih yang berbeda. Jadi keywordnya adalah buat pasangan merasa dicintai dengan memberikan bahasa cinta yang sesuai dengan yang dia miliki. Jangan kekeh. Karena banyak orang merasa, duh aku nih udah sayang banget sama dia, tapi dia kayak gitu. Nah, mungkin bukan karena sayangnya, tapi cara mengungkapkannya. Jadi misalnya pasangannya lebih merasa dicintai ketika diberikan hadiah, contoh misalnya. Tapi yang satunya lagi merasa dicintai kalau memberikan kata-kata affirmation ya, afirmasi. Jadi mau ngomong I love you berapa kali pun sampai jebol WhatsApp-nya ya percuma, karena language of love-nya beda gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau ngisi surveinya yang nanti bisa kalian isi juga dengan pasangan bareng-bareng, seru ya kemarin yang ngisi, terus habis itu dibahas bareng-bareng ya. Iya. Itu kalian bisa cek ya di deskripsi. Oke, thank you. Thank you.